الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا مجيب السائلين. Pada ayat-ayat kita yang lalu kita sudah tengok di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rububiyahnya, di mana Allah lah sebagai Tuhan kita yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa seperti yang sudah kita jelaskan. Tsumma istawa 'alal 'arsy, lalu dia bersemayam di arsy sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Kemudian mengatur seluruh dan segala urusan, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat tanpa seizinnya. Dialah Allah yang harus kita beribadah kepadanya. Kepadanya semua akan kembali, dan janji itu benar, merupakan keniscayaan yang tidak akan bisa dipungkiri. Lalu kata Allah, dialah yang memulakan penciptaan, dan dia pula yang yu'iduh, mengembalikan penciptaan itu kepada kematian, kemudian dibangkitkan, dan tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh bil qisti, dengan keadilan yang kata para ulama seperti yang kita sudah jelaskan. Keadilan yang dimaksudkan di sini bahwa pahala ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh siapapun di akhirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dari kebaikan mereka yang akan dikurangi. Lalu sebaliknya Allah menjelaskan di akhir ayat yang kita pelajari pada minggu yang lalu, adapun orang-orang kafir, bagi mereka atau diperuntukkan bagi mereka syarabum min hamim, minuman dari air yang sangat panas yang tidak akan menghilangkan dahaga mereka, serta tambahannya adalah wa'adzabun alim, siksa yang pedih, bima kanu yakfurun, dan itu semua disebabkan oleh kekufuran mereka di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya menjelaskan ini semua sekalian, akan tetapi tetap saja di antara manusia ada yang meragukannya, ada yang tidak mempercayainya. Karena itu di dalam ayat yang akan kita pelajari malam ini, Allah Subhanahu wa taala
kembali menjelaskan tanda dari rububiyahnya, bahwa dia maha kuasa dengan kekuasaan yang sempurna, yaitu dengan firman-Nya, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayat." Dalam qiraat lain nufassilul ayat pakai nun, liqaumi ya'lamun. Huwallazi ja'ala asy-syamsa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan matahari dhiya'an, bersinar, wal qamara nuran, dan menjadikan bulan itu bercahaya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kekuasaannya khususnya kepada mereka yang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia dari kuburannya. Allah dalam ayat ini sekalian menjelaskan satu dari sekian banyak tanda dari rububiyah Allah, di mana Allah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Kata para ulama tafsir, ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Untuk matahari dhiya, maknanya bersinar. Wal qamara nuran, bercahaya. Bersinar, bercahaya, pada hakikatnya menurut sebahagian ulama itu sama, Pak. Ya, itu sama. Karena itu sebahagian ulama mengatakan bahwa dhiya'an wa nuran maknahu wahid. Makna dia sama. Akan tetapi karena disebutkan dia secara bersamaan, ya antara matahari dan bulan disebutkan dia di dalam satu ayat, maka salah satu tanda dari balaghatul Quran atau salah satu dari tanda kefasihan bahasa Al-Quran, maka tidak terjadi pengulangan kata-kata atau kalimat. Nah, karena itu ketika bicara tentang cahaya matahari, Allah menyebutkannya dengan dhiya, dan ketika bicara tentang cahaya bulan, Allah menjelaskannya dengan nura. Hakikatnya sama, sama-sama bercahaya. Ini menurut sebahagian ulama. Itu sama dengan beberapa ayat di Al-Quran sekalian. Misalnya, apa kata Allah di surah An-Nisa yang pernah kita pelajari? Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan bantuan yang baik atau syafaat yang baik, yakullahu nasibum minha, maka mereka yang memberikan bantuan itu, yang memberikan syafaat itu, ya, yakullahu nasibun, dia akan mendapatkan bahagian dari kebaikan itu. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha. Dan siapa yang memberikan ya syafaat yang buruk, ya kan, maka dia juga akan mendapatkan bahagian dari keburukan itu. Jadi maknanya antara nasibun untuk syafaat hasanah dan kiflun untuk syafaat sayyi'ah, intinya itu sama gitu. Cuman karena disebutkan dia dalam satu ayat supaya tidak terjadi pengulangan kata, maka untuk syafaatan hasanah disebut nasib,
Untuk syafaatan sayyi'ah disebut kiflun. Itu beberapa contoh ya menunjukkan bahwa kata para ulama antara dhiya dengan nur itu sebenarnya sama. Walau sekalian ada di antara ulama yang tidak sependapat dengan itu. Seperti Sya'rawi rahmatullahi alaih dan banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa dhiya dengan nur itu walau maknanya sama-sama bersinar atau bercahaya, tapi kata mereka ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kalau matahari dikatakan dhiya, bersinar dia, memberikan cahaya, maka sinarnya itu kata para ulama ya, dan itu yang ditunjukkan oleh dhiya itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, itu berasal dari dirinya sendiri. Karena itu kata Sya'rawi rahmatullahi alaih, fihi dhiya'un wa ihraq. Ya, fihi dhiya'un wa ihraq. Dia ada sinar yang memantul, ya kan? Ada sinar yang bersumber dari dirinya, dari zat matahari itu sendiri yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan yang kedua bahwa sinarnya itu atau cahaya itu bisa membakar. Dengan sinarnya ada kehangatan. Sedangkan nur kata pendapat yang kedua sekalian, nur ini adalah berupa pantulan. Maknanya sinar yang ada pada bulan itu bukan berasal dari dirinya. Tapi dia baru bisa mengeluarkan sinar dan bercahaya apabila itu berasal dari pantulan cahaya yang disinarkan oleh matahari. Ini pendapat-pendapat ulama kita dalam hal ini sekalian. Dan ayat inilah salah satu yang dijadikan oleh ulama bahwa matahari itu cahayanya berasal dari dirinya sendiri, sedangkan bulan itu cahayanya itu berasal dari pantulan sinar cahaya matahari. Kemudian kata Allah, wa qaddarahu manazil. Ya, wa qaddarahu manazil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang matahari, dia punya sinar sendiri yang berasal dari dirinya. Kemudian menjelaskan bulan yang bercahaya, akan tetapi cahayanya itu berasal dari pantulan sinar matahari. Lalu kata Allah, wa qaddarahu manazila. Dia Allah, maksudnya Allah menetapkan. Ada yang mengatakan menetapkan ya matahari dan bulan itu, ya. Dan ada yang mengatakan qaddarahu, hu-nya itu hanya kepada bulan. Ya. Dan ditetapkannya manzilah baginya. Ada yang mengatakan bagi keduanya, bulan dan matahari, Pak. Dan ada di antara ulama yang mengatakan menetapkan manzilah bulan. Manzilah itu adalah tempat peredarannya. Ya, tempat peredarannya. Jadi masing-masing punya peredaran tersendiri. Dan itu serasi, ya, dan itu serasi sehingga dengan keserasian itu pula lah apa kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kemudian Allah ciptakan itu semua ya supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya, supaya kalian mengetahui bilangan-bilangan as-sinin tahun dan al-hisab perhitungan waktu. Inilah dia merupakan kuasa Allah
dan tanda dari rububiyahnya, sehingga dengan itu pula lah sepatutnya manusia sadar akan kekuasaan Allah yang luar biasa dan manfaat dari tanda kekuasaan itu bagi makhluk sepatutnya membawa mereka kepada menyembahnya, membawa mereka kepada mengabdi untuknya, dan membawa mereka hanya kepadanya mendekatkan diri. Ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Baik. Kata para ulama lewat ayat ini sekalian, bahwa apa kata mereka dalam ucapan-ucapan mereka ketika mentafsirkan ayat ini, untuk mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungan-perhitungan waktu sekalian lewat matahari itu lebih lebih dalam, ya, lebih jelas bila dibandingkan dari bulan. Begitu kata para ulama kita, bila dibandingkan dengan bulan. Karena itu seperti kata Syekh Muhammad Al-Amin Ismail, salah seorang ulama tafsir saat ini, ya Pak, dia mengatakan at-tarikhus syamsiyah, dia bilang penanggalan lewat matahari itu ada minal qamar, itu lebih akurat, lebih tepat, lebih dalam dia daripada bulan. Akan tetapi kata beliau, ammal ibadatu, sedangkan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dia kepada bulan. Ya, dia kaitkan dia kepada bulan. Makanya ketika para ulama, kata beliau rahimahullah hafizahullah, mentafsirkan satu ayat di surah Al-Isra, di mana Allah mengatakan di muka halaman kedua, Pak, di surah tersebut, surah Al-Isra, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Kata Allah, kami telah menjadikan malam dan siang itu menjadi dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Lalu famahawna ayatal lail, lalu tanda-tanda malam hari itu kami tutup dia, ya, famahawna, ghattaina, kata ulama tafsir, wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan, dan kami jadikan, ya, tanda-tanda siang itu mubsirah, terang, jelas, nampak. Tujuannya apa? Litabtaghu fadlan min rabbihim, ya, litabtaghu fadlan min rabbihim, supaya mereka atau supaya kalian, ya, meraih karunia dari Tuhan kalian, bi ayatil lail, ya, dengan tanda-tanda kekuasaan lewat malam, walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan perhitungan waktu, bi ayatin nahar, dengan ayatin nahar, yaitu dengan siang, dan siang itu ditandai dengan matahari, ya, dan siang itu ditandai dengan matahari. Walau kata para ulama, ya, ayat itu seperti itu susunannya, ya, susunannya itu pamahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan, ya, masing-masing, ya, baik lewat matahari, baik lewat bulan, ya, serta pengaruh yang dimunculkan oleh keduanya, ya, bulan, ya, tentu berpasangan dengan malam, siang berpasangan dengan matahari, masing-masing ini, kata Allah dalam ayat tersebut, litabtaghu fadlan mir rabbihim, supaya kalian di dua keadaan tadi, di dua tanda tadi itu bisa mencari karunia yang dari Tuhan mereka.
Nah, karena itu sekalian, bila kita tengok ya semua waktu-waktu sholat kita itu patokannya adalah matahari, Pak. Ya, itu patokannya adalah matahari. Makanya kan dalam surah Al-Isra itu aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salah, dirikan kalianlah salat 5 waktu itu lidulukis syamsi, kalau sudah tergelincir matahari. Kata ulama, ketika sudah tergelincir matahari di atas ubun-ubun kita, Pak, condong dia sedikit, ya, condong dia sedikit, maka kita pun diperintahkan untuk melakukan 2 salat. 1 salat zuhur, 1 salat asar. Itu lidulukis syam. Ila ghasaqil lail, ya, ila ghasaqil lail, bila malam sudah tiba dengan ditandai terbenamnya matahari, maka kita pun melakukan salat maghrib dan salat isya. Wa qur'anal fajr, fajar itu adalah kata ulama diya'us syamsi qabla khurujiha. Sedangkan waktu fajar itu adalah waktu di mana cahaya matahari mulai bersinar sebelum munculnya. Masuklah waktu subuh. Jadi karena itu baik karunia Allah di malam hari, begitu juga karunia Allah di siang hari, itu kita peroleh dia salah satunya lewat al-lailu wan nahar, matahari dan bulan. Jadi inilah dia kira-kira secara garis besar apa yang diungkapkan oleh para ulama-ulama kita dalam tafsir mereka sekalian. Lalu apa kata Allah? Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Kata Allah, Allah tidak menciptakan itu semua kecuali untuk tujuan yang hak. Bukan untuk kesia-siaan, bukan untuk kebatilan, akan tetapi hak, untuk kebenaran. Lalu kata Allah, yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayat tersebut, tanda-tanda kekuasaannya tersebut, diperuntukkan tentunya dia bagi orang-orang yang senantiasa ingin mengetahui. Liqaumi ya'lamun, kenapa kita katakan senantiasa ingin tahu? Sebab ya'lamun itu adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kemudian setelah itu sekalian, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, Allah mengatakan, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Sesungguhnya fi ikhtilafil laili wan nahar. Di sini ada beberapa makna, Pak, atau beberapa tafsiran. Makna ikhtilaf, ikhtilaful laili wan nahar. Satu kata ulama, sesungguhnya pada perbedaan antara siang dengan malam, ada yang menerjemahkannya demikian, sesungguhnya pada perbedaan, jadi ikhtilaf di situ maknanya perbedaan, tentu maksudnya adalah perbedaan antara keistimewaan siang dengan keistimewaan malam. Artinya masing-masing dari lail dan nahar ini ya ada perbedaan keistimewaannya. Apa yang menjadi keistimewaan siang tidak dimiliki oleh malam. Sebagaimana sebaliknya keistimewaan yang dimiliki oleh malam tidak dimiliki oleh siang. Itu yang pertama, Pak. Yang singkatnya, di perbedaan keistimewaan di antara keduanya, ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama.
Makna yang kedua dari kalimat ikhtilaf dalam ayat ini kata ulama, ikhtilafil laili wan nahar, pergantian. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, ya kan? Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam yang juga merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan malam, lalu disusullah sesudahnya siang. Begitulah silih berganti. Ta'aqabul laili wan nahar, kata ulama. Saling bergantian mereka atau saling bergantian keduanya. Ini juga pergantian-pergantian nih Pak. Siang, kemudian malam, malam, kemudian siang, dan seterusnya. Begitulah sampai kiamat. Ini juga merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya salah satu dari tafsiran tersebut sekali itu memang saling mendukung dia, karena memang ikhtilaf itu bisa menampung makna-makna yang kita sebutkan. Bisa dengan makna perbedaan, bisa dengan makna pergantian, itu ya. Karena itu dia saling mendukung, yang tentunya semua itu menunjukkan ya tanda kekuasaan Allah dan perbedaan-perbedaan antara siang dengan malam dalam keistimewaannya. Kemudian begitu juga ketetapan waktunya, pergantian ketetapan waktunya, ya. Ini semua adalah tanda dari kekuasaan Allah, di mana makhluk, ya, di mana tidak ada satupun dari makhluk ini yang ikut andil dalam perbedaan-perbedaan itu dan pergantian-pergantian itu. Ini mutlak adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di salah satu makna dari perbedaan siang dan malam, ya, di perbedaan siang dan malam, artinya sekalian, seperti yang kita rasakan di negeri ini, bahwa di setiap musim maka panjang dan pendeknya waktu itu kita rasakan. Kalau di musim sejuk macam ini, kita rasakan malam itu panjang, dan ini keistimewaan dia di saat musim sejuk. Tapi nanti di musim panas, ya, maka malam itu berkurang waktunya dan singkat, sedangkan siangnya sangat panjang. Ini semuanya maksud dari ikhtilafil laili wan nahar, merupakan semua tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard. Begitu juga semua apa yang diciptakan Allah di langit. Ya, dari dari benda-benda langit yang sangat luar biasa, ya, mulai dari langitnya itu sendiri yang diciptakan oleh Allah dan dibentangkan seperti itu tanpa tiang, ya, galaksi-galaksinya, mataharinya, bulannya, falaknya, dan segala macamnya benda-benda langit di angkasa yang sangat luar biasa. Begitu juga kata Allah wal ard, dan ciptaan Allah yang ada di muka bumi, mulai dari manusia, hewan, dan seluruhnya. Jadi pergantian siang dan malam, perbedaan keistimewaan siang dan malam, dan seluruh apa yang diciptakan oleh seluruh apa yang diciptakan oleh Allah di langit ataupun di bumi, la ayatin, semua itu menjadi tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah. Tapi untuk siapa? Liqaumin yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Ali Imran kita tengok liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Ya. Dan
Di sini disebutkan dia menjadi bukti dan tanda akan kekuasaan Allah, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kata para ulama, orang-orang yang bertakwalah bahwa sekalian yang akan menjadikan pengajaran ya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya dan semua atau seluruh dari ciptaan-ciptaannya. Adapun mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, maka kehebatan-kehebatan alam ini tidak akan mengantarkan mereka kepada satu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Tapi adapun orang-orang yang bertakwa sekalian, merekalah yang punya kesadaran terhadap alam ini bahwa dia dikuasai oleh Allah dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama kita sekalian, ketika mereka menjelaskan tanda-tanda kuasa Allah di dua ayat yang kelima dan yang keenam ini menunjukkan apa sekalian? Menunjukkan bahwa apabila alam ini diciptakan Allah punya keistimewaan, tentu juga dia punya kelemahan-kelemahan. Ya, tentu juga dia punya kelemahan-kelemahan. Dan begitulah semua hakikat dari kehidupan. Karena itu untuk menjadi pengajaran bagi kita bahwa kita manusia ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan. Tapi Allah menciptakan kita berfase-fase seperti yang Allah jelaskan, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Kalian akan melewati tahap demi tahap. Mulai dari seorang bayi kecil yang belum bisa apa-apa, berubah menjadi anak, kemudian mulai pandai dan nakal, setelah itu menjadi remaja, dewasa, pada akhirnya tua, kemudian wafat. Inilah sunnatullah dalam kehidupan. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan atau pertemuan dengan kami. Ya, pertemuan dengan kami, kata Allah. Kata para ulama, la yarjuna, sebahagian mengatakan yarjuna di sini Pak, yakhafun. La yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna liqa'ana. Mereka-mereka yang tidak ada rasa khawatir atau rasa takut terhadap perjumpaan dengan kami, ini menurut penafsiran sebahagian ulama, dan kata para ahli tafsir sekalian, ada yang lebih tepat dari makna khauf. Apa kata mereka? La yarjuna liqa'ana, tafsirnya la yu'minuna biliqa'ina. Arti yarjuna di sini mereka tidak beriman dengan perjumpaan dengan kami. Ya, itu makna yarjun. Jadi raja itu bisa maknanya khauf, bisa maknanya adamul iman, dan bisa maknanya raja, maknanya mengharap. Nah, kemudian kalau kita cocokkan semua itu, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, ya, tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak takut ketika akan bertemu dengan kami, atau tidak beriman dengan pertemuan dengan kami, kata Allah. Itu semua intinya sama, menunjukkan kalau mereka tak mengimaninya dan tidak mempercayainya. Jadi orang-orang yang disifati oleh Allah dalam ayat ini, pertama adalah mereka tak beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Lalu
itu nampak dari tingkah mereka atau perilaku mereka di dunia. Jadi orang-orang yang tidak yakin akan adanya hari akhirat, akan adanya hari pembalasan, adanya surga atau neraka, maka itu nampak dalam perilaku mereka di kehidupan dunianya. Apa kata Allah? Waradu bil hayatid dunya. Dan mereka sudah puas dengan kehidupan dunianya. Ya, mereka sudah puas dengan kehidupan dunianya. Sehingga seluruh waktunya, seluruh pikirannya, ya seluruh tenaganya hanya dihabiskan untuk memperolehnya dan mengejarnya. Nauzubillah. Waradu bil hayatid dunya. Kemudian watma'annu biha, kata Allah, dan mereka pun sudah merasa tentram dengan kehidupan dunia ini sekarang. Dah tenang mereka. Dah merasa tentram dengannya. Ya. Ya tentu. Kalau sudah seperti itu sekalian, apa kata Allah? Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka, kata Allah, ya menjadikan ya mereka lengah, ghafilun itu lalai, lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Walladzina hum, dan mereka pun adalah orang-orang yang lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, dari sini atau dari ayat ini sekalian bisa kita pahami bahwa sebanyak kecenderungan kepada kehidupan duniawi, sebanyak itu pula kadar kelengahan terhadap kehidupan akhirat. Kita ulang balik, kalimat ini kalimat yang sangat baik. Sebanyak kecenderungan manusia kepada kehidupan duniawi, maka sebanyak itu pula lah kadar kelengahannya terhadap kehidupan akhirat. Itu dia. Wahum, ya, walladzina hum an ayatina ghafilun. Jadi di sini ada beberapa sifat. Satu, tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maknanya mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Yang kedua, mereka sudah merasa puas, radu, ya, terhadap kehidupan dunia, sehingga lagi tidak berharap dengan kehidupan apapun. Ya, watma'annu biha, mereka pun sudah merasa nyaman dengannya, merasa tentram dengannya. Lalu mereka pun terhadap ayat-ayat Allah itu sangat lalai, sangat lengah. Jadi ada 4. Mereka yang punya sikap-sikap seperti ini, apa kesudahan mereka, kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka-mereka itulah bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan ketika di dunianya. Nauzubillah. Jadi ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Lalu setelah Allah menjelaskan mereka-mereka yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, yang telah puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram ya dengan nikmat-nikmat duniawiyah, keadaan mereka ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan keimanan mereka itu dibuktikan dengan banyaknya amal saleh yang mereka lakukan. Dan itu muncul
Karena dengan dunia ini mereka tidak menjadikannya sebagai tempat ketentraman. Karena dunia ini tidak mereka jadikan sebagai tempat untuk bersenang-senang. Ya, sehingga mereka tidak pernah menjadikan apa yang mereka peroleh dalam dunia ini merupakan satu kepuasan. Dan itu semua ditandai dengan yakinnya mereka terhadap hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu Allah pun memberikan ganjaran yang setimpal untuk mereka, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada mereka disebabkan keimanan mereka. Ya. Jadi disebabkan keimanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dalam artian senantiasa membimbing mereka baik dalam kehidupan duniawiyah mereka, dan begitu juga nanti Allah akan membimbing mereka dalam kehidupan akhiratnya. Dan salah satu makna dari yahdihim rabbuhum, ya, biimanihim, Allah akan memberikan petunjuk atau membimbing mereka dalam kehidupan akhiratnya, maka keimanan mereka itulah nanti, sekalian, yang memancarkan cahaya. Lalu dengan cahaya itulah mereka dibimbing menuju titian sirat, dan mereka akan selamat menyeberanginya, dan sampailah mereka di tempat abadi yang mereka nantikan, itulah dia surga. Begitu para ulama tafsir kita menjelaskan makna dari yahdihim rabbuhum biimanihim. Bahkan ada di antara ulama kita yang mengkhususkan bahwa makna dari yahdihim rabbuhum biimanihim, ya, Allah akan menggiring mereka menuju surga itu dengan keimanannya. Maka setelah itu Allah pun bicara surga. Apa kata Allah? Tajri min tahtihim al-anhar. Jadi akan mengalirlah nanti, ya, di bawah mereka. Ya, kata ulama, di bawah kaki-kaki mereka, di bawah tempat-tempat tinggal mereka, di bawah bilik-bilik mereka. Apa? Al-anhar, anak-anak sungai. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sekelumit dari keadaan mereka di dalam surga tersebut. Apa kata Allah? Da'wahum fiha. Da'wahum fiha, kata ulama, du'auhum fiha. Ya, du'auhum fiha. Subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Kata Abu Bakar Al-Jazairi, sekalian. Setiap mereka menginginkan apapun di dalam surga itu, apapun yang mereka inginkan di dalam surga itu kepada Allah, cukup mereka hanya mengatakan Subhanakallahumma. Tuh ya, Subhanakallahumma. Kata Abu Bakar Al-Jazairi, bila sudah penghuni surga itu mengatakan ketika mereka menginginkan sesuatu dari Allah di dalamnya, lalu mereka katakan Subhanakallahumma,
maka secara tiba-tiba apa yang mereka inginkan dari Allah itu sudah ada di depan mata mereka terhidang. Subhanallah. Da'wahum fiha subhanakallahum. Ya. Hampir rata-rata ahli tafsir mentafsirkannya demikian. Da'wahum di sini ay du'a'uhum. Du'a'uhum fit talab. Permohonan mereka ketika mereka menginginkan sesuatu dari Allah, cukup mereka mengatakan subhanakallahum. Maha suci Engkau ya Allah. Lalu apa yang mereka inginkan tuh tersedia sudah. Itu satu. Dan ini salah satu dari nikmat jasmaniyah yang mereka rasakan. Kemudian dalam surga nih Bapak sekalian, bukan hanya nikmat jasmaniyah saja yang akan dirasakan oleh orang nanti di sana. Tapi ada juga nikmat ruhaniyah. Ya, nikmat ruhaniyah. Kalau tadi nikmat jasmaniyah, apapun yang mereka minta, mulai dari makanan, mulai dari minum dan apa saja, cukup mereka katakan subhanakallahumma. Sedangkan nikmat ruhaniyah, ya kenikmatan ruhani, ya kenikmatan hakiki, apa kata Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya. Ucapan penghormatan mereka antara satu dengan yang lain adalah salamun. Adalah salamun. Salam, keselamatan, ya, kesejahteraan, ya. Itulah ucapan-ucapan antara satu dengan yang lain yang menunjukkan bahwa mereka di dalam surga itu sekalian la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, kata Allah. Mereka tidak mendengarkan sedikit pun kalimat-kalimat lagwun, kalimat-kalimat yang sia-sia, kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang menjelekkan, kalimat-kalimat yang menghinakan. Wala kidzaba, dan mereka juga tidak mendengar di dalamnya kalimat-kalimat kebohongan, kalimat-kalimat penipuan dan seterusnya. Itu makna tahiyyatuhum fiha salam. Jadi antara satu dengan yang lain, panggilan-panggilan mereka di dalam surga itu salam. Panggilan yang mengenakkan, menenteramkan, mensejahterakan. Inilah keindahan ruhaniyah tadi. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Begitu juga wa tahiyyatuhum fiha salam. Para malaikat juga panggilan para malaikat kepada mereka di dalam surga itu juga salam. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar, kata Allah. Ketika malaikat-malaikat itu masuk ya kepada mereka, menjumpai mereka min kulli bab, di setiap pintu-pintu surga yang mereka ada di dalamnya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraanlah untuk kalian, wahai penghuni surga, disebabkan oleh kesabaran kalian ketika di dunia, kata para malaikat. Subhanallah. Baik. Dan tentunya puncak dari kenikmatan ruhaniyah yang mereka rasakan lewat salam nih Pak, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untuk mereka.
Dalam Yasin disebutkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam adalah ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada mereka, mengirimkan salam kepada mereka. Di ayat lain Allah mengatakan, wa tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, kata Allah. Pada hari mereka berjumpa dengan Allah, maka Allah mengucapkan salam kepada mereka. Inilah nikmat ruhaniyah yang luar biasa, yang tidak apa-apa bila dibandingkan dengan nikmat jasmaniyah yang mereka rasakan. Lalu yang terakhir dan sekaligus penutup kajian kita malam ini sekalian, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari permintaan mereka dan akhir dari ucapan-ucapan mereka, kata ahli tafsir, itu selalu ditutup dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setiap mereka meminta apa yang mereka inginkan sekalian, mereka cukup mengatakan subhanakallahumma. Dan bila permintaan itu sudah terhidang di hadapan mereka dan mereka telah menikmatinya, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan sekalian bahwa ucapan-ucapan penghuni surga itu nanti di sana hanya berupa tasbih, hanya berupa pujian kepada Allah. Kalimat-kalimat indah. Tak ada di sana kalimat yang sia-sia sedikit pun. Ya. Tidak ada di sana kalimat yang sia-sia. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa inna ahlal jannah, sesungguhnya orang-orang yang di dalam surga itu nanti yulhun Allah yulhimuna, Allah berikan ilham kepada mereka dengan pujian-pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terilhaminya kita bernapas di dunia ini, Pak. Ya. Jadi begitu gambaran Nabi sallallahu. Jadi orang-orang di dalam surga itu ucapannya hanya tasbih, ucapannya hanya tahmid, takbir, tahlil, memuji Allah. Dan itu senantiasa mereka senandungkan dan ucapkan. Ketika meminta, mereka mengatakan dengan pujian kepada Allah subhanakallahumma. Ketika telah terlaksana apa yang mereka inginkan, mereka katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka diilhami oleh ucapan-ucapan mereka dengan tasbih-tasbih tersebut di dalam surga, sebagaimana terilhaminya kita, kata Nabi, di dunia dengan napas. Jadi kita bernapas nih, Pak, tanpa kita sadari, kita bernapas. Ya, tanpa kita sadari kita bernapas terus menerus. Begitu juga lah nanti orang-orang di dalam surga itu. Pujian-pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu seperti bernapasnya kita sekarang. Tak pernah terpikir di kita napasnya. Kita hembus dan kita keluarkan. Kita hembuskan dan kita keluarkan. La nas'ur, kata ulama. Kita tidak rasakan. Demikian juga lah nanti diilhaminya orang-orang dalam surga itu dengan tasbih dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari doa-doa mereka setelah ditunaikan oleh Allah apa permintaan mereka lewat tahiyyatuhum, lewat subhanakallahumma wa bihamdika, mereka katakan walhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu kata
guru-guru kita, Pak. Seperti Syekh Muhammad Al-Amin Ismail hafizahullah dalam tafsir beliau di ayat ini. Apa kata beliau? Untuk mendapatkan nikmat jasmaniyah dan nikmat ruhaniyah yang dijelaskan oleh ayat ini kepada kita, Pak, maka caranya itu perbanyaklah bertasbih kepada Allah dalam dunia ini, dan perbanyak pula lah memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin di dalam dunia ini, dan tebarkan kebaikan, tebarkan salam antara satu dengan yang lain. Ya, inilah salah satu, kata beliau, usaha-usaha kita sebagai amal soleh kita di dunia ini, agar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang Dia janjikan lewat ayat ini. Pertama, perbanyak tasbih. Puji Allah dengan tasbih. Subhanakallah, subhanakallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, perbanyak juga ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan alhamdulillah. Apalagi kalau kita tengok salah satu hadis Nabi SAW ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana besarnya timbangan nanti di padang mahsyar itu, di yaumul mizan, di hari pertimbangan?" Kata Nabi SAW bahwa besarnya timbangan di akhirat itu seandainya 7 lapis langit dan seluruh isinya, dan 7 lapis bumi serta seluruh isinya ditimbang dengan neraca timbangan yang ada di akhirat itu, muat, Pak, saking besarnya. Dan apa kata Nabi SAW? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah kita nih sekalian, pahalanya ini akan memenuhi timbangan, kata Nabi SAW. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apapun keadaan kita, sepahit apapun terkadang keadaan itu kita rasakan, kalimat inilah sepatutnya yang pantas untuk banyak kita basahi bibir kita dengannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga, kata beliau, selain ucapan tasbih kita, ucapan alhamdulillah kita, dan ini hubungan kita dengan Allah, sementara hubungan kita dengan manusia harus kita eratkan dengan ucapan salam. Tentu makna pertama, sekalian, menebarkan salam. Ya, ucapan kita kepada orang lain, assalamualaikum dan seterusnya. Inilah dulu, Bapak sekalian, yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan ini. Yang mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat yang kita pelajari malam ini menambah keimanan bagi kita semua, dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki amal-amal kita yang jauh dari kesempurnaan, dan semoga bermanfaat insyaallah. Demikian Bapak sekalian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Wa'iyyakum, wa'iyyakum. Ustaz, saya ada satu soalan, Ustaz. Silakan, Pak. Dalam perbezaan antara kiraan matahari atau bulan, Ustaz, dalam hari
maknanya daripada ayat ni kita boleh membuat kesimpulan dua-dua hitungan itu adalah satu hitungan yang benar, Ustaz ya. Maknanya Iya. sebab ada yang pernah orang kata kiraan hari melalui matahari itu tak betul, hanya kiraan bulan yang betul. Sebab tu dalam Islam kita kira bulan. So macam mana Ustaz? Iya, berarti kalau kalimat mereka tuh Pak ditujukan kepada yang kaitannya kepada ibadah, ya kan? Kepada kaitannya kepada ibadah. Maka ayat ini dan tentunya ayat-ayat yang lain selalu mengaitkan ya itu kepada qamariyah. Misalnya nisab zakat, ya kan? Kemudian bukan nisab zakat, haulnya zakat. Apalagi haid dan nifasnya perempuan. Begitu juga iddah mereka dan segala macamnya itu. Itu memang begitu juga tentunya puasa bulan Ramadan, Zulhijjah, hari raya. Semua itu adalah berdasarkan qamariyah. Makanya itu kata ulama tadi salah satu hikmah di ayat Al-Isra yang saya sampaikan tadi ya Pak. Ya kan, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Ya kan, famahawna ayatal laili, di sini qamar. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, di sini syams. Tujuannya apa? Litabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi kedua-duanya ya kan kita punya fadilah, bisa mendapatkan ya fadilah dari Allah lewat keduanya, baik lewat bulan atau lewat matahari, itu ya kan. Makanya seperti yang Bapak bilang di awal tadi itu, kedua-duanya ini adalah sumber kebaikan bagi kita semua, Pak. Cuman di dalam ayat ini nampak ya Allah urutkan bahwa waja'alna ayatan nahari mubsiratan ya litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu. Wow, di situ juga pakai waw dia, bukan pakai au. Wow, menunjukkan kebersamaan. Jadi di samping ya qamariyah itu kita pakai untuk mencari karunia Allah lewat pahala dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, juga lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian tahu perhitungan apa kata Allah, tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua-duanya akurat. Cuman bedanya qamariyah ini lebih kepada ibadah, sedangkan syamsiyah ini lebih kepada duniawiyah sifatnya. Tapi intinya semua seperti apa yang Bapak sebutkan di awal, bahwa perhitungan lewat keduanya itu sama-sama akurat, sama-sama baik, dan bermaslahat bagi kita tentunya. Tadilah seperti yang kita jelaskan, contoh nyata, Pak. Bahwa perhitungan lewat matahari itu kita katakan, ya kan, lewat sholat 5 waktu kita. Ya, Ustaz. Ya, itu dia, Pak. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Okey, saya tertarik dengan Ustaz punya ulasan di ayat yang ke-7 ni. Yang mana ulasan Ustaz, selagi kita banyak cenderung kepada kehidupan dunia, maka akan membuat kita terlewat atau lalai untuk persediaan hari akhirat. Jadi persoalannya, di manakah keseimbangan kita untuk mengejar kehidupan dunia supaya kita dapat juga mendapat ganjaran hari akhirat. Itu salah satunya untuk kita beramal soleh dan menjadi
mukmin yang bertakwa. Iya. Baik. Kita katakan tadi Pak, menurut ucapan ulama-ulama kita bahwa sebanyak apa kecenderungan seseorang kepada kehidupan dunia, maka sebanyak itu pula kadar kelengahan dia terhadap kehidupan akhiratnya. Ya, itu kita mulai dari situ, Pak. Ya, sebanyak apa kecenderungan seseorang terhadap kehidupan dunia, maka sekadar itu pula lah kelengahan dia terhadap kehidupan akhiratnya. Ya, kata ulama. Tetapi ini bukan berarti keharusan mengabaikan sepenuhnya kehidupan dunia. Ya, ini bukan berarti ya maknanya keharusan ya mengabaikan sepenuhnya kehidupan dunia. Karena sesungguhnya banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang terhampar di dunia yang harus disyukuri, dan kesemua nikmat dunia itu dapat menjadi sarana untuk memperoleh kehidupan akhirat. Ya, karena itu, Pak, kita nih ya istilah-istilah keseimbangan antara dunia dengan akhirat gitu kan. Ya harus kita tawazun, kita kita bagi waktu kita untuk dunia sebagaimana kita bagi waktu kita untuk akhirat. Para ulama kita memahami, Pak, bahwa sebenarnya pada hakikatnya kita tidak boleh bagi-bagi waktu kita nih. Jadi sekalipun di tangan kita nih dunia, Pak, dalam genggaman kita nih dunia, keringat kita nih berkucuran karena dunia, ya. Tapi ini bahagian dari usaha kita untuk akhirat. Jadi kita tidak memisah-misahkannya sebenarnya, Pak. Ya, kita tidak memisah-misahkannya. Maka ketika kita bersenang-senang pun, ya menikmati makanan, menikmati minuman, berkumpul bersama keluarga, apapun itu semua, ini adalah penyokong-penyokong ya sebagai satu sarana kebaikan bagi kita. Jadi total dari hidup kita ini pada hakikatnya, Pak, ini untuk akhirat. Ketika orang bekerja, sekalipun dunia yang dia pegang, tujuan dia di sana adalah akhirat. Ya, tujuan dia di sana akhirat. Apapun. Ketika dia berucap, ketika dia menulis, ketika dia berbicara, semua ya, apa yang dia lakukan nih, apa yang dia usahakan nih menuju ke sana. Jadi kita tidak mengenal pembatasan atau tawazun. Ya, tapi kehidupan dunia kita ini semua ini adalah kita usahakan untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan akhirat kita. Jadi ketika dunia itu ada di genggaman kita, ketika uang itu ada di tangan kita, ini adalah salah satu cara kita untuk mengejar akhirat kita. Ketika kita menikmati makanan enak, ini juga untuk mengokohkan dan menguatkan kita untuk beribadah menuju akhirat kita. Jadi sebenarnya orang beriman itu begitu, Pak. Hayatuhum kulluhum lillah, kata ulama. Hidup mereka, waktu mereka, pikiran mereka, usaha mereka, keringat mereka, ya, semuanya orientasinya ke sana. Jadi tidak ada istilah tawazun dunia separuh akhirat, tidak. Harus semuanya untuk akhirat, ya, semuanya untuk akhirat. Makanya kan kalau kita tengok syariat agama ini, Pak, ya kan? Syariat agama ini, ya ada saatnya bergembira itu ibadah, kan? Ada saatnya bergembira itu ibadah, Pak. Misalnya di hari raya, kita disuruh berhari raya bergembira di sana. Itu bagian dari ibadah kita pada hari itu. Ya, itu bagian dari ibadah kita pada hari itu.
kalaupun ada orang sedih dan menangis saat itu adalah air mata kegembiraan. Karena telah tuntas menyelesaikan ibadah ritual, yaitu puasa dan seterusnya. Itu dia. Jadi, balik saya katakan tadi, sebenarnya kita tidak mengenal penyeimbangan-penyeimbangan ini, itu ya kan? Tapi bagi kita orang beriman, ya, yang seperti kita kata Bapak tadi isyaratkan di ayat ke-7 tadi kan, innal ladzina yarjuna, karena semua kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia yang ada di tangan kita ini bukan untuk kepuasan semata kita habiskan dia, tapi semua ini orientasinya adalah ke sana. Maknanya ke dalam kehidupan akhirat kita. Jadi sampai tidur kita itu pun ya, sebenarnya salah satu usaha kita untuk kebahagiaan akhirat kita, Pak. Karena apabila kita rehat dengan cukup, maka ibadah tubuh kita akan baik, dan dengan sendirinya pun ketika beribadah kepada Allah akan menjadi baik. Begitu kita memandang dunia ini, dan inilah pandangan yang sahih kata para ulama. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Kendaraan kita untuk ke akhirat. Betul, betul, Pak. Betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, ya udah jam 9 lewat lewat 15 atau lewat 16. Saya kira untuk hari ini atau malam ini sekalian kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya ulang balik kalimat saya tadi, jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak sekalian. Dan kita akhiri dan sudahi kajian kita ini dengan sebaik-baik ucapan, yaitu doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ada ustaz kecil tu. Ustaz kecil ada. Jazakallah khair. Ya aku. Jazakallah khair semua. InsyaAllah jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Haji Syarul. Terima kasih. Assalamualaikum.